Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam penajaman materi minggu ketiga. Dalam penajaman materi ini hanya akan dibahas 12 soal. Masih tetap soalnya adalah pilihan ganda. Kita mulai dengan soal nomor 1. Menentukan judul karangan. Soalnya, Pak Dinar mengoreksi karangan anak yang berjudul faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Penulisan judul karangan yang sesuai dengan Puebi adalah A. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. B. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. C. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. D. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan E. Faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Judulnya masih sama, tapi yang berbeda itu adalah penulisannya. Silakan coba kira-kira yang mana jawaban yang paling benar menurut Anda semua. Jawaban yang benar adalah yang A. Dalam penulisan judul karangan, semua penggunaan huruf kapital kalau memang mau huruf kapital seluruhnya, kecuali konjungsi. Dalam konteks kalimat judul tersebut, konjungsi adalah yang ada di sana itu adalah kata yang dan. Dengan demikian, penulisan judul karangan yang tepat menurut Puebi adalah faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi yang A. Mengenang sepeda, kita tidak hanya teringat kerumunan sosial, tetapi juga teringat pada kehidupan yang bersahaja, yang sederhana dan apa adanya. Sebagai alat transportasi tradisi, kereta angin ini telah memberikan jasa besar bagi terbentuknya peradaban dan kebudayaan masyarakat. Seiring dengan modernitas yang sukses, mengubah gaya hidup dari semi romantis menuju kehidupan total yang pragmatik. Sepeda saat ini juga dapat melambangkan status sosial seseorang. Pertanyaannya, perbaikan kata serapan yang tepat untuk kata bercetak miring dan tebal pada paragraf tersebut adalah A. Tradisional, modern, pragmatis. B. Tradisional, modern, pragmatis. C. Tradisional, modern, pragmatis. D. Tradisional, modernisasi, pragmatis. E. Tradisional, modernisasi, dan pragmatis. Silakan, kira-kira mana jawaban yang paling tepat menurut Anda semua? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Apa yang D itu? Tradisional, modernisasi, dan pragmatis. Mengapa jawabannya yang D? Kita bahas sekarang. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing dan dibuat padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah tradisional, yang artinya menurut tradisi atau adat. Modernisasi, yang artinya proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini atau modernan. Dan pragmatis bersifat praktis dan berguna bagi umum, bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan atau kemanfaatan. Jadi, mengapa jawabannya D? Itulah alasannya. Soal nomor 3. Kami berharap bahwa kelak para wisatawan akan kembali lagi mengunjungi Bali, Lombok, dan Sumbawa. Pertanyaannya, tanda baca yang salah beserta alasannya dalam paragraf tersebut adalah A. Tanda titik 2 karena menyatakan dialog. B. Tanda titik karena merupakan sebuah klausa. C. Tanda koma setelah balik karena bukan perincian. D. Tanda titik 2 karena bukan menyatakan perincian. Dan E. Tanda koma setelah Lombok karena diikuti konjungsi. Silakan menurut Anda mana jawaban yang paling benar?
Jawaban yang benar adalah yang D. Apa alasannya? Kita bahas di sini. Berdasarkan kaidah dalam ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Kalimat tersebut bukan termasuk kalimat pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Dan dengan demikian, tanda titik dua setelah kata bahwa dapat dihilangkan karena bukan menyatakan rincian. Soal nomor 4. Soalnya, prasangka yang baik, diulang, prasangka baik saya, bukannya mereka tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya, sejak SLTP atau bahkan sejak mereka SD. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Pertanyaannya, teks tersebut digolongkan ke dalam jenis eksposisi. Alasannya, A. Menceritakan proses terjadinya cara berbahasa siswa. B. Menjelaskan ihwal terjadinya kekurang wibawaan berbahasa. C. Menggambarkan keadaan kemampuan berbahasa siswa. D. Meyakinkan pembaca tentang perlunya berbahasa baik dan benar. E. Mendorong pembaca untuk selalu mencintai bahasa Indonesia. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benarnya adalah menjelaskan ihwal terjadinya kekurang wibawaan berbahasa. Mengapa jawabannya B? Kita bahas sama-sama. Anda tahu apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menjabarkan suatu pengertian dengan gaya penulis yang padat, singkat, dan akurat. Nah, itulah yang disebut dengan eksposisi. Jadi soal tersebut termasuk eksposisi karena menjelaskan ihwal terjadinya kekurang wibawaan berbahasa. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Pengobatan tradisional menggunakan tanaman obat keluarga atau toga telah menjadi tradisi. Penduduk desa sisir lebih memilih menggunakan toga daripada obat-obatan modern. Tidak hanya untuk pengobatan, beberapa toga seperti daun katuk, umbi lengkuas juga diolah sebagai sayur untuk dikonsumsi sehari-hari. Cara pengobatan dan pengolahan makanan yang banyak menggunakan toga ini menyebabkan tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Pertanyaannya, berdasarkan isi dan cara penyajiannya, penggalan karya ilmiah di atas termasuk ke dalam bagian mana? A. Latar belakang. B. Tujuan pembahasan. C. Metode penelitian. D. Pembahasan. Dan E. Kesimpulan. Silakan ingat-ingat lagi tentang karya ilmiah. Mana jawaban yang benarnya? Jawaban yang benarnya adalah yang A, yaitu termasuk ke dalam latar belakang. Apa alasannya termasuk latar belakang? Latar belakang yaitu merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Dengan adanya latar belakang, pembaca menjadi tahu hal yang hendak disampaikan dalam karya ilmiah tersebut. Dalam paragraf tersebut dipaparkan bahwa penduduk desa sisir lebih memilih menggunakan tanaman toga daripada obat-obatan modern. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ini tentang paragraf rumpang. Kesuksesan di dunia bersifat semu. Sementara sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semua tidak akan membantu. Ajal menjemput. Hanya amalan-amalan kita di dunialah yang menjadi penolong kita saat menjalani kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Barang siapa yang terhindar dan selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ia telah mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya. Pertanyaannya, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah A. Tetapi, B.
meskipun, maka, atau. B. Dan, meskipun, maka, maupun. C. Atau, ketika, maka, dan. D. Tetapi, ketika, meskipun, dan. E. Dan, ketika, meskipun, atau. Mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu atau, ketika, maka, dan. Alasannya mengapa itu adalah yang C. Anda sudah tahu apa tentang kata penghubung itu atau konjungsi itu? Konjungsi adalah berfungsi untuk membuat sebuah kalimat atau paragraf menjadi padu. Penggunaan kata penghubung tersebut tentunya harus tepat dan sesuai dengan konteksnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf tersebut adalah atau, ketika, maka, dan. Soal nomor 7. Akibat tidak ada yang membeli barang dagangannya, pengusaha itu titik-titik. Pertanyaannya, penggunaan ungkapan yang tepat untuk mengisi kalimat di atas adalah A. Banting tulang, B. Gulung tikar, C. Panjang tangan, D. Tebal muka, dan E. Angkat tangan. Mana kira-kira ungkapan yang cocok untuk kalimat di atas? Jawaban yang benarnya adalah yang B, yaitu adalah gulung tikar. Apa alasannya? Kita bahas. Anda tahu apa yang maksud dengan ungkapan? Ungkapan itu merupakan kelompok kata yang bermakna khusus. Biasanya makna yang disajikan dalam sebuah ungkapan adalah makna konotatif atau makna bukan sebenarnya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi pernyataan perusahaan yang sepi pembeli, maka akibatnya akan menjadi gulung tikar, yang artinya adalah bangkrut. Soal nomor 8. Pembeli, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. Bang, 25.000 saja ya. Penjual, belum boleh bu, 28.000 saja, 28.000 ya bu ya, biar saya dapat untung bu. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh membeli sendiri kan bang? Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Pembeli, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo saja bang. Pertanyaannya, hal yang disepakati dalam teks negosiasi tersebut adalah A. Barang dagangannya tidak busuk. B. Harga dan pilihan mangga sendiri. C. Cara memilih mangga yang bagus. D. Membeli mangga hanya 3 kilo. Dan E. Memilih mangga yang besar-besar. Silakan ingat-ingat apa teks negosiasi itu. Mana jawaban yang benarnya? Adalah yang B. Apa B itu? Harga dan pilihan mangga sendiri. Kita bahas. Dalam sebuah teks negosiasi pasti terdapat hal yang disepakati oleh negosiator atau pihak pembeli dan negosiator kedua, yaitu pihak penjual. Dalam teks negosiasi tersebut, pembeli bernegosiasi kepada pihak penjual agar harga mangga dikurangi sebesar Rp3.000 dari harga yang ditawarkan penjual. Namun, pihak penjual tidak sepakat dengan hal itu dan akhirnya pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan. Namun, pembeli ingin memilih sendiri mangganya. Penjual pun menyepakati hal tersebut. Dengan demikian, hal yang disepakati dalam negosiasi tersebut adalah harga dan pilihan mangga sendiri. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Membaca dan menulis merupakan dua jenis keterampilan yang harus dikuasai para siswa. Dalam
dalam bahasa dan sastra Indonesia. Di samping menyimak dan berbicara, keduanya termasuk ragam bahasa tulis yang besar sekali kontribusinya bagi prestasi dan masa depan siswa. Membaca dan menulis juga merupakan identitas peradaban sebuah masyarakat dan sekaligus kunci keberhasilan dan kemajuan bangsa. Soalnya, kutipan proposal di atas menggambarkan bagian A. Materi, B. Tujuan, C. Latar belakang, D. Rumusan masalah, dan E. Simpulan. Mana jawaban yang benarnya? Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu latar belakang proposal. Kita bahas latar belakang proposal atau karya ilmiah, membahas alasan mengapa kegiatan atau penelitian tersebut dilaksanakan. Uraian latar belakang biasanya berupa penjelasan mengenai timbulnya masalah yang memerlukan pemecahan dengan dukungan atau logika dan teori yang mendasari timbulnya gagasan pemecahan atau pembahasan masalah. Bagian pada soal membahas tentang pentingnya kegiatan membaca dan menulis untuk kemajuan bangsa. Hal tersebut dapat menjadi alasan dilakukannya penelitian atau kegiatan. Dengan demikian, bagian tersebut merupakan bagian dari latar belakang. Soal nomor 10. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertajasa Jayawardana, beliau tidak melupakan jasa Senopati Perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu itu. Ia pun membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberikan pangkat pula. Hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amat hangat dan baik. Pertanyaannya, kutipan teks cerita sejarah tersebut termasuk jenis A. Rekon pribadi, B. Rekon faktual, C. Rekon imajinatif, D. Rekon cerita, dan E. Rekon hayalan. Yang mana jawaban yang benar? Silakan ingat-ingat lagi. Jawaban yang benarnya adalah yang C, yaitu rekon imajinatif. Anda tahu tentang cerita sejarah? Cerita sejarah itu adalah cerita yang terjadi di masa lampau. Cerita sejarah termasuk ke dalam cerita ulang atau rekon. Cerita ulang pribadi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengalaman pribadi yang mengisahkan suatu kejadian dan penulisnya terlibat langsung dalam cerita tersebut. Cerita faktual yang membuat kejadian atau fakta, dan rekon imajinatif yang berisi secara faktual yang dihayalkan, ditambahkan, dan hal-hal imajinatif, dan cerita secara lebih rinci. Kutipan pada soal tersebut termasuk ke dalam rekon imajinatif. Alasannya karena cerita yang disajikan faktual, namun ditambah tokoh dan kejadian imajinatif. Nomor 11. UKM atau unit kerja mahasiswa yang biasa terdapat di setiap perguruan tinggi bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk pengetahuan di luar mata kuliah. Mahasiswa menjadi memilih UKM yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya bidang seni musik, teater, taekwondo, dan lain-lain. Dengan mengikuti UKM, selain untuk minat dan bakat, mahasiswa juga akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak akan didapat di dalam kelas perkuliahan. Pertanyaannya, kata berimbauan yang tepat untuk pelanggi paragraf tersebut adalah A. Mendapati pilihan saluran, B. Mendapat pilihan tersalurkan, C. Pendapatan memilih disalurkan, D. Mendapatkan pilihan penyaluran, E. Mendapatkan memilih menyalurkan. Mana kata berimbauan yang cocok untuk kalimat rumpang di atas atau paragraf rumpang di atas? Jawaban yang benarnya adalah yang E, yaitu mendapatkan
memilih dan menyalurkan. Apa alasannya? Kata berimuan adalah kata yang telah mengalami proses penyembuhan atau afiksasi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Penggunaan kata berimuan juga harus sesuai dengan konteksnya. Pada paragraf yang disajikan dalam soal terdapat kata berimuan yang dirumpangkan. Kata berimuan yang tepat untuk mengisi paragraf rumpang tersebut adalah mendapatkan, menasal, dan kan, ditambah dapat, yang bermakna mendapat atau memperoleh. Memilih berasal dari me dan pilih, ditambah pilih, yang bermakna menentukan atau mengambil dan sebagainya. Sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan. Dan menyalurkan, kan, ditambah salur, yang bermakna meneruskan. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Mak biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan karena pasien terlalu stres, sehingga menyebabkan turunnya kinerja otot dan syaraf dan pada lambung. Pertanyaannya, istilah yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah A. Mak, pasien, stres, saraf. B. Mak, pasien, stres, saraf. C. Mak, pasien, stres, dan saraf. D. Mak, pasien, stres, dan saraf. E. Mak, pasien, stres, dan saraf. Mana jawaban yang paling benar tentang kata serapan ini? Jawaban yang benar adalah yang A. Apa? Mak. Jadi A-nya hanya satu. Pasien bukan pasien. Stres dan saraf bukan syaraf. Alasannya, apa istilah itu? Istilah dalam suatu kalimat harus sesuai dengan konteks kalimat yang disajikan. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan istilah adalah ketepatan penulisan sesuai kaidah kebahasaan yang dibakukan. Istilah yang harus diperbaiki adalah mak, pasien, stres, dan saraf. Perbaikan untuk istilah tersebut yang sesuai dengan konteks paragraf yang disajikan adalah mak, pasien, stres, dan saraf. Itulah mungkin pembahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.